laporan informasi ini macam-macam Pak Eko. Ada yang dari masyarakat secara langsung memberikan informasi kepada kita, kemudian laporan informasi yang dari penyelidik sendiri. Assalamualaikum sahabat Memorandum TV, jumpa lagi dengan podcast Memorandum TV. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Tamu spesial kita adalah Bapak Rowan Ricardo Sibua. Panggilannya? Rowan Pak Eko panggilannya. Pak Rowan ya. Siap. Beliau adalah tim pemberantasan dari Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya. Bagaimana nih kabarnya peredaran narkoba di Surabaya ini? Masih banyak apa sudah berkurang Pak Rowan? Ya, jadi kalau berdasarkan data pengajuan permohonan asesmen terpadu Pak Eko, jadi untuk tahun 2024, jadi BNN Kota Surabaya telah melakukan namanya asesmen terpadu sebanyak 378 orang, terhitung hingga Januari sampai dengan Desember 9 Desember 2024. Ini ada peningkatan apa penurunan ini kalau Ini tahun sebelumnya? Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada peningkatan sebanyak sekitar 150-an orang Pak Eko. Berarti ini menjadi warning atau alarm tersendiri nih bagi BNN Kota ya untuk lebih bagaimana mencegah. Tapi ini kan kita bicara masalah tim pemberantasan. Nah, sahabat Memorandum TV tentu ingin tahu apa sih sebenarnya tugas pokok dari tim pemberantasan dari BNN Kota Surabaya itu sendiri. Monggo Pak Rowan. Baik Pak Eko. Jadi tugas pokok dari tim pemberantasan BNN Kota Surabaya yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika. Oke. Namun untuk tahun 2024 Pak Eko, berdasarkan surat edaran dari Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, untuk BNN Kota dan Kabupaten di jajaran tidak melakukan namanya proses penyidikan, hanya penyelidikan dan pelaksanaan untuk melaksanakan kegiatan asesmen terpadu, begitu Pak Eko. Tapi ini sahabat Memorandum TV mungkin ada yang belum tahu bedanya penyidikan sama penyelidikan itu. Oke. Bisa dijelaskan. Oke, baik. Jadi penyelidikan ini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyelidik tidak dalam rangka upaya paksa. Jadi tugasnya biasanya itu hanya pengumpulan bahan keterangan, kemudian melakukan observasi terhadap tempat maupun orang. Sedangkan dalam tindak pidana penyidikan, penyidikan itu kan rangkaian tindakan penyidik untuk melakukan penyidikan peristiwa tindak pidana dan menemukan siapa tersangkanya. Terus apa yang dilakukan atau proses penyelidikan awal yang dilakukan oleh tim pemberantasan BNN Kota terkait dugaan tindak pidana narkotika? Oke, baik. Jadi awal mungkin berdasarkan adanya laporan informasi ini Pak Eko. Kita melakukan namanya rangkaian penyelidikan. Laporan informasi ini macam-macam Pak Eko. Ada yang dari masyarakat secara langsung memberikan informasi kepada kita, kemudian laporan informasi yang dari penyelidik sendiri, kemudian dari situ ditindaklanjuti dengan upaya seperti interview, terus kemudian mendatangi tempat yang diduga ada peredaran maupun penyalahgunaan narkotika. Kemudian setelah itu mungkin kita dapat menentukan apakah laporan informasi yang diterima oleh penyelidik dapat atau tidaknya dilanjutkan ke tahap proses penyidikan. Mungkin demikian Pak Eko. Nah ini menarik ini. Sebagaimana kita ketahui narkotika ini kan menjadi musuh bersama ini. Sejauh ini bagaimana peran masyarakat atau ada upaya-upaya masyarakat untuk melaporkan ada dugaan di sini seperti apa? BNN berapa kali atau seperti apa menerima banyaknya laporan seperti itu ke BNN Kota Surabaya?
Berdasarkan laporan informasi yang diberikan oleh masyarakat khususnya Kota Surabaya, Pak Eko, ada beberapa masyarakat yang memberikan informasi tentang penyalahgunaan, kemudian pesta narkoba di beberapa tempat. Dalam arti di sini banyak masyarakat yang open dan peduli terhadap dampak dan bahaya narkotika yang ada di Kota Surabaya, seperti itu Pak Eko. Berarti ini memang masih banyak yang peduli ya, Masih banyak yang peduli. bahaya narkotika sendiri. Nah ini kan ada bantuan misalnya bekerja sama dengan instansi terkait, apa saja yang dilakukan oleh pemberantasan nih, tim pemberantasan? Untuk tindakan pencegahan yang kita lakukan dengan instansi samping Pak Eko, pernah kita diundang oleh Satpol PP Pemkot Kota Surabaya terkait itu rahasia RHU di tempat-tempat hiburan malam. Jadi kemudian kita pernah juga melakukan pendidikan bersama dengan Polres Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Perak di Kunti Pak Eko, di Jalan Kunti, yang mana daerah tersebut adalah kawasan yang rawan terhadap peredaran maupun penyalahgunaan Sempat viral juga ini ya? Siap, iya Pak Eko. Luar biasa ini ya, masih bersama dengan tim pemberantasan BNN Kota Surabaya. Bapak Rowan sudah hadir di sini tadi menjelaskan panjang lebar mengenai bagaimana dan seperti apa tugasnya. Nah ini tantangan terbesar dari tim pemberantasan dalam mengungkap kasus narkotika itu seperti apa? Jadi kita dalam melakukan pengungkapan untuk tahun 2024 ini Pak Eko, mungkin kita lebih banyak memberikan input tentang dugaan-dugaan yang terjadinya peredaran gelap narkotika mungkin ke pembina fungsi kita di BNN Provinsi Pak Eko. Karena terkait pengungkapan kasus ini ranahnya kan masuk ke dalam tahap penyidikan Pak Eko. Betul. Nah, kita berdasarkan surat edaran dari Kepala BNN RI bahwa BNN Kota dan Kabupaten khususnya di Kota Surabaya tidak dapat melakukan proses penyidikan. Mungkin seperti itu Pak Eko. Oke, nah ini dalam kacamata BNN atau tim pemberantasan saat ini kira-kira usia yang paling rawan untuk terjangkit atau terkena narkotika itu usia berapa saja? Oke, baik Pak Eko ya. Ini coba saya menjawab berdasarkan data asesmen terpadu yang masuk yang dilakukan oleh Sekretariat TAT di BNN Kota Surabaya. Jadi tingkatan yang paling sering Pak Eko berdasarkan usia dari pengajuan rekan-rekan dari penyidik Polres Tabes Surabaya maupun Polres Pelabuhan Tanjung Perak, usia-usia yang sering ada di usia range usia 15 hingga 30 tahun Pak Eko. Itu yang paling banyak. Jadi untuk usia-usia remaja dan menginjak ke dewasa Pak Eko, seperti usia 15 sampai dengan 20 tahun rata-rata coba-coba, pengen tahu rasanya. Untuk range usia yang di atasnya seperti usia 30 tahun sampai 40 tahun itu ya sekitar, kalau yang masuk ke BNN Kota Surabaya berdasarkan asesmen terpadu Pak Eko itu sekitar 30% Pak Eko. Rata-rata pemicunya pertama masalah tentang keluarga, mungkin ada permasalahan dengan suami ataupun istri. Nah ini bicara masalah tugas dari tim asesmen terpadu, Pak Rowan ini kan juga termasuk dalam tim itu. Nah, tugasnya seperti apa sih dari tim TAT ini sendiri? Baik Pak Eko, jadi di tim asesmen terpadu kebetulan berdasarkan surat keputusan dari Kepala BNN Kota Surabaya, saya ditunjuk di tim hukum Pak Eko. Jadi tugas daripada tim hukum ini Pak Eko dalam melakukan asesmen terpadu, jadi tersangka ataupun klien yang
yang dilakukan asesmen di BNN Kota Surabaya itu dibagi perannya sebagai apa? Apakah si tersangka atau klien itu sebagai penyalahguna, kemudian korban penyalahguna, atau dia penyalahguna yang terlibat dalam jaringan narkotika atau bandar, seperti itu Pak Eko. Oke, jadi ada tingkatannya dari asesmen ini. Siap, iya. Oke. Dari mudah sampai sulit atau seperti apa sih tingkatannya? Tingkatan dari asesmen ini Pak Eko, yang pertama kalau karena asesmen terpadu ini ada 2 tim Pak Eko. Oke, tim yang pertama itu tim medis. Oke, medis. Tim medis ini untuk melakukan asesmen terhadap kategori tingkat adiksi atau kecanduan daripada tersangka maupun klien ini. Jadi kategorinya itu bisa ringan, sedang ataupun berat. Pecandu berdasarkan pasal 54 Undang-Undang 35 tahun 2009 itu dijelaskan pecandu wajib untuk rehabilitasi. Oh, direhab ya berarti ya. Berarti direhab Pak Eko. Seperti itu. Terus lanjut. Kemudian untuk pengkategorian mungkin itu nanti bisa dijelaskan oleh tim medis secara spesifik Pak Eko. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah tim hukum yang mana perannya untuk menjelaskan daripada peran tersangka. Apakah tersangka ini sebagai korban penyalahguna ataukah tersangka ini penyalahguna dan tidak terlibat jaringan ataukah dia penyalahguna yang terlibat dengan jaringan. Terus apa yang dilakukan tim TAT ini untuk mengkategorikan bahwa tersangka ini masuk golongan penyalahguna, korban penyalahguna atau penyalahguna yang ada jaringannya itu seperti apa? Jadi berdasarkan permohonan yang masuk ke BNN Kota Surabaya yang dikirimkan oleh penyidik. Jadi kita melihat yang pertama Pak Eko, barang bukti yang disita atau yang diamankan oleh petugas pada saat dilakukan penangkapan tersebut. Jadi di situ apakah barang buktinya itu masuk dalam kategori sehari pakai berdasarkan surat edaran dari Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010. Kemudian penggunaan barang bukti yang disita itu sebagai apa? Apakah digunakan sendiri ataukah itu dijual kembali ataukah itu diantarkan kepada pembeli. Jadi kita melihatnya, mengklarifikasinya seperti itu. Kemudian apakah juga barang itu, barang bukti narkotika itu digunakan atau dijual kembali kepada orang lain. Jadi kalau semisalnya dia itu membeli untuk dikonsumsi sendiri, berarti dia pure sebagai penyalahguna narkotika. Oke, Pak, misalnya sabu, berapa paling banyak untuk dikategorikan sebagai pengguna? Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 untuk klasifikasi narkotika jenis sabu itu maksimal untuk pengguna sehari 1 gram Pak Eko. Kategori pengedar ini kan berarti kita harus menemukan dulu Pak Eko. Selain daripada barang bukti yang disita juga apakah barang bukti narkotika yang disita yang ditemukan oleh petugas itu akan dijual kembali ataukah dia sebagai perantara dalam jual beli narkotika ataukah dia sebagai orang yang memerintahkan untuk menjual kepada orang lain. Jadi seperti itu Pak Eko. Berarti dalam tahapan terakhir tadi penyalahguna jaringan sampai berapa biasanya atau pernah dalam satu kasus barang bukti yang diamankan? Jadi ada beberapa pengajuan permohonan dari penyidik yang masuk ke BNN Kota Surabaya bahwa tersangka adalah sebagai penyalahguna yang terlibat dengan jaringan narkotika. Dalam arti di sini Pak Eko sebagai penyalahguna ataupun pecandu dia wajib berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Narkotika dia wajib menjalani namanya rehabilitasi Pak Eko.
Namun karena dia ada keterlibatan dalam jaringan, Betul. maka proses hukum tetap dilanjutkan. Kemudian mungkin setelah ada putusan dari pengadilan, yang bersangkutan atau tersangka atau terdakwa ini dapat menjalani pengobatan rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan atau rutan yang ada program rehabilitasinya. Mungkin seperti itu Pak Eko. Masih bersama podcast Memoradom TV. Tadi Pak Arwan juga sudah menjelaskan panjang kali lebar kali tinggi. Luar biasa ya. Memang narkotika ini menjadi musuh bersama. Jadi istilahnya jangan coba-coba. Nah, pesan khusus Pak Arwan sebagai tim asesmen terpadu, tim pemberantasan BNN Kota Surabaya untuk generasi muda utamanya harapan bangsa ini. Cara yang paling tepat atau jitu untuk menghindari narkotika di wilayah masing-masing atau pribadi masing-masing seperti apa? Silakan Pak Arwan. Baik, mungkin sedikit pesan untuk masyarakat Pak Eko, khususnya kaum muda remaja, ya kan. Yang pertama mungkin jangan pernah mencoba. Jadi jika sekali mencoba maka ada yang kedua, ketiga dan keempat dan seterusnya. Yang kedua mungkin gantungkanlah cita-citanya setinggi mungkin, karena dengan cita-cita itu akan menghindari dari pergaulan yang negatif, pergaulan yang kurang baik, mungkin seperti itu Pak Eko. Kemudian tetap semangat dalam menempuh cita-cita, mungkin seperti itu. Nah, ini kan banyak sekali remaja yang ingin dibilang trendy gitu. Nah, seperti apa? Kalau nggak trendy, kalau nggak nyoba ini nggak trendy loh. Nah, seperti apa pandangan dari Pak Arwan sendiri? Jadi mungkin itu salah satu statement yang kalau nggak gaul, kalau nggak pakai narkoba mungkin nggak gaul, nggak ngetren. Nah itu mungkin hal-hal yang perlu diluruskan Pak Eko. Jadi itu adalah hal-hal yang mana itu mengarah ke jalur sesat. Nah, karena mungkin berprestasi itu adalah hal yang trendy. Berprestasi mungkin dalam bidang olahraga, dalam pendidikan, ataupun dalam bidang-bidang hal yang positif. Mungkin seperti itu Pak. Tapi tanpa narkoba ya? Tanpa narkoba. Itu baru trendy. Betul sekali Pak Eko. Demikian podcast kita bersama dari tim asesmen terpadu, tim pemberantasan BNN Kota Surabaya, Bapak Rowan Ricardo Sibuya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, salam Memoradom TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.